Tapi memang Tuhan sudah berbicara. Yang sama, memang saya mau khotbahkan ini, bukannya ini. Kita akan membuka kembali dalam Matius pasal yang kelima. Kita akan membaca, saya akan bacakan kembali ayat yang ke-6 saja. Kita lihat khotbah di bukit ini saling bertaut-tautan sebenarnya, dan begitu indah khotbah itu, luar biasa. Kita akan sangat melihat menggali satu kata ini begitu indah dan begitu luar biasa. Dan untuk mempersingkat waktu, saya hanya akan membahasnya di ayat yang ke-6 saja. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih malam ini kembali kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Beri kami hikmat Tuhan, supaya kebersamaan kami pada saat kami belajar kebenaran firman-Mu, Tuhan memimpin kami, membimbing kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam khotbah di bukit, di ayat yang ke-6 Tuhan berkata tentang orang, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Coba kita lihat kembali, buka di dalam Perjanjian Lama. Kita buka Mazmur pasal 12. Coba kita lihat Mazmur pasal 12 ayat yang ke-6. Mazmur pasal 12 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Mazmur pasal 12 ayat 6. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Dalam kitab Mazmur dikatakan orang yang haus pasti akan haus akan keselamatan. Tuhan akan menuntunnya dengan begitu unik. Tuhan akan menuntunnya. Kembali ke dalam khotbah di bukit, di ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hati, karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu jemaat sekalian, saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir di sini, ketika boleh duduk di sini, mendengarkan firman Tuhan, menerima pengajaran yang benar, itu adalah orang-orang yang suci hati. Tidak gampang bisa berkumpul di sini dengan fasilitas yang seadanya. Karena di luar pasti banyak sekali fasilitas-fasilitas yang lebih dari sini. Mungkin parkirnya luas, mungkin komunitasnya banyak. Misalnya saya meninggal, yang dibesuk banyak sekali. Nah, itu hal-hal yang sangat duniawi. Di luar sana banyak menjanjikan. Tapi saya yakin sekali Bapak Ibu jemaat sekalian, orang-orang yang suci hatinya, Tuhan akan menuntun. Bahkan bisa sampai ke tempat ini. Dan yang ke-6, Tuhan membicarakan dua hal yang saling berhubungan dengan perut kita, yaitu haus dan lapar. Kenapa Tuhan tidak katakan yang haus saja atau yang lapar saja? Kalau orang lapar saja dan tidak haus, itu mungkin masih tahan lah. Saya punya bapak angkat mendiang Pak Budi, sudah meninggal. Dia bilang, Pak Firman, kalau malam-malam lapar, jangan cari makanan, minum aja yang banyak. Minum air aja yang banyak. Sudah, saya langsung tidur katanya. Kalau orang lapar saja, ada kebenaran, tapi belum dikatakan di situ ada satu hal yang bertautan dengan tubuh kita yaitu haus, mungkin orang masih pandang itu sepele. Atau orang mau Tuhan katakan haus saja, tapi tidak lapar, mungkin tuh orang manusia masih bisa, aduh, Pak Firman, saya mau belajar Alkitab sama Pak Firman itu, tapi tunggu umur saya 60 tahun dulu ya. Karena mungkin haus tapi tidak lapar, atau lapar tapi tidak haus. Tapi
cerita begini. Suatu ketika, pada saat saya masih kuliah semester 2 kalau saya 2 atau 3, saya naik ke atas Gunung Salak. Pada saat saya belum masuk sekolah teologi ya, saya itu kemarin naik gunung gitu. Pada saat saya sudah sekolah teologi, saya rindu sekali pengen naik gunung. Saya ajalah itu junior gitu, yang semester di bawah saya gitu. Ya kita naik gunung Salak. Saya naik ke gunung. Begitu saya naik ke gunung itu, saya bawa bekal air minum 1 jerigen dan kehabisan di tengah jalan, di tengah gunung itu, saya harus turun balik. Kalau tidak turun balik, saya pasti akan kehausan. Hausnya pasti luar biasa. Betul. Jam 5 sore saya belum sampai ke bawah, masih di tengah-tengah gunung itu. Saya bilang, aduh gawat ini, mati saya ini semuanya. Bawa 5 orang. Pengikut saya bawa 4 orang dan 5 dengan saya. Saya akhirnya bilang, udah kalian jangan gerak apa-apa, tidur dulu sampai besok pagi. Besok pagi kalau ada embun, tetesin diri. Betul, mereka cari embun, ditetesin di mulut-mulutnya itu, satu keringnya itu. Waduh, luar biasa itu, haus sekali di sini. Sekarang kita turun pelan-pelan, jangan bikin yang ulah-ulah yang macam-macam. Turun aja pelan-pelan. Pada saat turun itu, yang saya mau cari itu adalah air. Mana itu air? Saya mau dikasih, pada saat itu mau dikasih uang, nih uang. Nggak akan laku di situ, karena saya butuh air. Sini sudah mau mati kita. Ada namanya Yafet itu tinggal satu tetanggaan di Jakarta sama saya, ada Yafet ini. Saking hausnya, itu kita ada 1 jerigen minyak tanah. Dia pikir bisa itu minyak tanah meredakan itu. Dia minum, wah, malah air minyak tanah itu dia minum sedikit malah perutnya jadi gak enak. Aduh, parah ini. Pada saat kehausan itu, yang perlu dicari adalah sedarurat mungkin adalah minum, bukan duit atau apapun. Ini orang kalau rasa haus. Saya yakin Bapak Ibu Jemaat sekalian sudah pernah merasakan haus. Yang belum pernah merasakan haus, boleh tunjuk tangan. Pasti saya yakin sudah pernah merasakan hal yang sama, haus. Saya turun pelan-pelan, saya dengerin, ada nggak bunyi sungai? Kericik. Saya turun pelan-pelan dan saya kedengeran bunyi itu. Ini sungai. Kericik ini sungai. Saya cari itu. Kalian duduk di sini, diam, jangan kemana-mana. Saya mau cari itu sumbernya. Betul, sungai. Waduh, langsung saya debur, pure. Oh, saya minum langsung air itu luar biasa. Lega sekali. Saya langsung naik, saya kasih tahu mereka, mana jerigen saya ambil. Langsung mereka gluduk, cari kalau udah selesai hausnya, mereka langsung cari sungai itu, mereka cebur, masing-masing. Luar biasa katanya. Puas mereka. Itulah orang haus. Dikasih apapun carinya harus air. Itu haus. Bagaimana dengan lapar? Tentu lapar juga hal yang sama, tidak bisa ditahan. Orang lapar mau dikasih duit, tunggu, ini dulu, habis ini baru yang ini. Dikasih duit, nih duit, ini makanan. Lapar, udah puasa, 3 hari tidak makan misalnya, dikasihnya duit. Tentu kita tuh jangan ini dulu. Habis ini tenang, baru yang ini. Nah ini baru. Biasa begitu. Tidak ada orang ini dulu mau diambil. Itu orang apa? Bapak Ibu, jemaat sekalian, Tuhan menggambarkan orang yang berbahagia adalah orang yang betul-betul lapar, betul-betul haus kepada apa? Kepada kebenaran. Bapak Ibu, jemaat sekalian, kita beruji apakah saya ini betul-betul mengasihi Tuhan, apakah saya ini betul-betul murid Tuhan, apakah saya betul-betul pengikut Tuhan, pengikut Yesus Kristus, dengan membuktikan apakah saya lapar ataukah haus pada kebenaran. Kalau diajarkan kebenaran, nggak butuh itu, nah ini sudah kenyang berarti. Ini sudah kenyang, tidak merasakan lapar. Diajarkan kebenaran, malah nantilah ya umur 60 saya baru tertarik. Oh aduh, laparnya bisa dijamin. Saya laparnya nanti umur 60. Di
bisa begitu? Ini orang yang belum berbahagia. Orang yang belum berbahagia artinya orang apa? Orang yang sedih. Orang yang mukanya itu penuh dengan masalah, banyak problem, gak ada sukacitanya, tidak terberkati. Di dalam bahasa aslinya ini, diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi kalau saya orang-orang yang tidak merindukan kebenaran, tidak haus, tidak lapar, diajarin kebenaran, wah kayak ahli Taurat aja itu, kayak ahli Taurat aja belajar-belajar. Ini tidak haus, tidak lapar. Ini bahaya. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita sudah melihat bagaimana Tuhan berkata tentang haus dan lapar. Lalu sekarang kita mau membahas tentang ciri orang-orang yang haus, ciri orang-orang yang lapar kepada kebenaran. Itu kan apa sih, cirinya seperti apa sih? Coba kita lihat di Matius pasal 25. Matius 25 ayat yang ke 35 sampai dengan 37. Saya akan bacakan dari ayat yang ke 32 supaya kita bisa melihat kronologinya. Ayat 31, Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46, tapi saya akan baca separuh saja. Ayat 31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat-malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu jemaat sekalian, ini ada kambing, ada domba. Saya cek dalam bahasa aslinya sebenarnya bukan kambing, tapi anak kambing. Ini anak kambing. Apa maksudnya anak kambing? Apa mungkin ini dilihat dari tingkah lakunya? Domba dengan anak kambing, bukan kambingnya gitu. Saya cek kenapa Tuhan tidak pakai kata ai? Ai itu kambing. Saya cek di dalam bahasa aslinya selalu ini berbicara tentang anak kambing. Eripon itu anak kambing. Saya mulai berpikir, anak kambing. Oh, anak kambing. Kemarin ada anak kambing yang satu tangga punya anak kambing masih sini. Anak kambing. Apakah tingkah lakunya anak kambing ini begitu jahat, begitu maksudnya tingkah laku anak kambing? Kenapa tidak kambingnya? Kemungkinan kalau kambing dewasa dengan domba, kemungkinan sifatnya mungkin sama. Tapi kelihatannya Tuhan pakai anak kambing. Ini kelihatannya tingkah laku anak kambing itu begitu berbeda dengan tingkah laku domba. Sehingga anak kambing ini kelihatannya lebih tengil, lebih petakilan, lebih apapun yang lebih berusaha-berusuh, lebih mungkin begitu daripada dombanya. Tuhan menggunakan anak kambing ini sebagai orang-orang yang tidak merasakan haus dan lapar, atau orang-orang yang tidak benar. Dan Tuhan mengumpamakan
domba ini sebagai orang-orang benar, yang mengerti betul, yang sadar betul kapan Tuhan haus, kapan Tuhan lapar. Dia bertanya, mereka orang-orang ini, orang-orang benar ini bertanya. Ayat 37, maka orang-orang benar itu, ini orang-orang benar ini yang disebut sebagai domba. Yang orang-orang yang tidak benar